Halo? Halo, Selamat malam. selamat malam. Dengan Acil Pencok? Iya bener, kenapa? Mau pesen pencok? Gila ya jam berapa ini udah gue pengen pergi mau ngedate mau apa gila aja lu udah jam berapa ini masih Guys, gila abis baru ditelepon itu udah kayak gitu. Apalagi langsung kita bicara sama orangnya. Penasaran kan? Kayak apa sih Acil Pencok tuh? Saksikan terus di Duanas Time. Bye-bye. Apa lo? Oh. Gak apa-apa. Apa? Gak apa-apa. Kenapa? Bete. Bete apa lagi nggak jelas? Tadi kan aku telepon talentnya. Talent siapa? Merepet tuh juga berhenti-berhenti. Padahal mau pesen pencok aja aku tuh. Siapa? Itu Acil Pencok. Acil Pencok itu. Iya. Emang Tadi dia aku bilang apa? telepon. Dia bilang Gak apa? tahu, dia merepet aja terus pokoknya nggak mau berhenti. Akhirnya aku tutup aja teleponnya. Tadi sih dia bilang mau OTW, nggak tahu OTW kemana. Iya. Iya. OTW kemana dia? Itu loh bang, ditelepon. Apalagi datang coba. Nggak habis pikir kayak mana nih. Kayak mana? Takut nih. Hah? Takut gua. Kencang kan ikat pinggang. Iya. Iya. Emang dia ngomong apa sih? Dia ngomong gimana? Pokoknya ngomongnya nggak jelas, itu nggak berhenti dari awal. Nah dia bilang OTW. Kita tunggu aja dia OTW-nya kemana. Oh ya udah. Kalau memang OTW-nya kesini kita lihat. Itu siapa tuh? nggak tahu ada dari pagi sampai malam jual pencok aja ya kan orang lu pencok itu pagi siang aja apa nih Siapa? saya disuruh nyanyi langsung gini nggak tahu orang sudah tahu nggak ada kan ada nggak sih kira-kira orang jualan pencok beli pencok malam-malam nggak ada kan Oh ada yang telepon tadi. ada yang telepon tadi nggak tahu nggak Sabar. Tarik nafas. Karena ininya udah panjang, ya kan? Antenanya udah panjang. Iya, betul nih, frekuensinya Tarik nafas dulu. Oke guys, selamat malam. Ketemu lagi di Duanas Time. Sekali ini masih bersama aku Aura dan ada Bang Pani di sana. Dan kali ini kita kedatangan Acil Pencok. hasil pencok iya Pencok. pencok apa sih dari tadi nggak usah heboh mau pencok mau pencok mau apa nggak apa-apa Guys, kali ini kita harus hati-hati guys. Ini nggak apa-apa karena apalah arti sebuah nama ya kan. Jadi nanti kita tanya-tanya sebenarnya Acil Pencok itu apa? Aku juga kurang paham. Mungkin kalian di sana juga bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Dan inilah orangnya guys. Say hello dulu dong. Halo. Berarti panggilnya apa nih? Panggilnya Noni aja nggak apa-apa. Oh, berarti nama aslinya tuh memang Noni. Nama aslinya memang Noni ya bun, memang Noni ya. Acil Pencok tuh? Hasil pencok itu karena dulu ceritanya tuh aku sempet Stop. Oh belum. Oh nggak boleh. Nah stop dulu gue. Untung nggak di gitu mulutnya. Udah pada diginiin kan? Stop dulu. Jadi gimana kabarnya? Sehat? Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat. Nggak ada halangan selama perjalanan? Nggak ada. Tadi bete aja tuh masih ada orang pesen pencok malam-malam ya kan. Apa gitu ya kan. Berarti itu bagian dari salah satu bisnis yang akan kita bahas juga nanti. Ya boleh. Nah guys, oke kita mulai podcastnya sekarang ya kan guys. Daripada lama-lama nanti Acilnya keburu Emosi gue. emosi. Toh bikinin minum toh. Iya sini nggak ada yang seger-seger apa gimana kayak gitu ya kan. Tahu harusnya kan tahu tuh ada tamu memuliakan tamu itu kan berpahala juga kayak gitu loh. Kenapa bang diam aja? Kenapa diam aja? Oh nggak enak badan dia. Nggak enak badan lu kasih kucing badan lu. Sabar guys, sabar. Penonton harap sabar di belakangnya. Oke, aku panggil berarti Noni aja. Noni boleh. Noni berhubungan dengan Acil Pencok. Acil Pencok itu sebenarnya apa sih? Acil pencok itu karena kemarin aku tuh sempat punya usaha. Usahanya tuh jualan pencok. Nah,
Pencok itu kalau di Samarinda sini rujak buah. Rujak buah gitu. Jadi rujak buah yang pakai bumbu gula merah sama kacang sama petis gitu kan dicampur terus jadi kuahnya. Buahnya buah-buah segar gitu. Oh, tapi sekarang masih berjalan bisnisnya? Alhamdulillah udah enggak sih, udah bangkrut. Alhamdulillah udah bangkrut sih ya usahanya, makanya gue juga heran kenapa masih ada yang pesen ya kan, nggak tahu udah gue bangkrut. Oh, berarti tadi yang telepon yang pesan itu berarti memang cuma halusinasi aja? Iya, halusinasi aja, mungkin dia halu ya kan, mungkin atau mungkin dia lelah. Tapi ada bisnis lain yang lagi dijalani sekarang ini? Sempat ada bisnis lain tapi sama bangkrut juga. Bisnisnya bangkrut juga? Bangkrut juga, karena memang memulai bisnis itu nggak semudah itu Bun. Tapi jangan menyerah yang penting. Tapi mau bikin bisnis lagi? Mau dong, jelas. Nanti aku bakal buka bisnis lagi tapi masih rahasia. Oh, jadi kegagalan itu sebenarnya bukan gagal. Iya. Gagal itu kalau kamu berhenti. Kalau kamu berhenti, misalnya kamu nih punya usaha nih, terus tuh kamu gagal. Habis karena usaha itu gagal, jadi kamu berhenti udah lupain aja, nggak mau usaha lagi. Itu namanya gagal. Tapi kalau misalnya kamu gagal, terus itu kamu jatuh. Tapi kamu masih terus mencoba lagi, itu artinya kamu hanya berhasil yang tertunda. Nah, yang sesuai dengan judul subtitlenya podcast kita kali ini yaitu apa tadi Untold Story-nya Wonder Woman. Yeah. Nah, itu kira-kira apa sih Wonder Woman itu ya kan? Nanti kita bahas di sini guys. Karena aku sendiri biasanya namanya Wonder Woman itu yang nggak pernah pantang menyerah dengan apapun, dengan segala kekuatannya dia akan jalani. Iya, maju terus. Maju tak gentar. Berarti sama aja kayak gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Berarti Noni ini bagian dari Wonder Woman-nya Samarinda. Iya, betul. Enggak mau. Kita nggak suka jauh-jauh, kita suka yang dekat-dekat. Iya, aku sukanya dekat-dekat. Kenapa sih lu heboh aja hidup lu ya? Perkara apa kayak gitu kan? Kayaknya kita lagi ngobrol mau kemana? Ya biar dia pulang deh ya kan, bikin beban hidup gue aja. Dan tadi dia di sini juga diem aja nggak ngomong juga. Yang kita berdua ya kan. Ya kan, kita ngerumpi aja. Judulnya ini rumpi. Emberan. Berarti bisa dibilang Wonder Woman. Salah satu yang identiknya dengan Wonder Woman itu apa? Bisa sampai dibilang kok Wonder Woman? Bisa dibilang Wonder Woman itu dari pengalaman kah atau dari kekuatannya yang sebenarnya semua wanita itu adalah Wonder Woman. Semua wanita itu Wonder Woman. Mau dia sudah punya anak, mau dia belum punya anak, selagi dia masih bertahan di dunia ini, masih menerima semua keadaan yang dia jalani saat ini, itu Wonder Woman. Yang bukan Wonder Woman adalah wanita yang menyerah pada kegagalannya. Pada keadaan juga? Iya, pada keadaannya itu. Gampang putus asa berarti? Berarti gitu. itu bukan Wonder Woman? Bukan Wonder Woman. Berarti semua perempuan itu, hey. Security! Ini tempat kagak aman ya. Gue mulai worry di sini nih. Minum dulu Bun. Minum dulu. Apa nih minum gue? Bunga nih gue minum. Oh, berarti semua perempuan itu harus jadi Wonder Woman atau harus seperti Wonder Woman? Iya dong, harus dong. Berarti bukan gitu. Apa? Semua perempuan tuh harus dipanggil sebagai Wonder Woman. Berarti banyak pengalaman dan kejadian yang akan bersangkutan dengan Wonder Woman dong. Pastilah. Berarti akan kita bahas dong. Pastilah. Tentunya tentang laki-laki. Apalagi itu. Kita akan bahas kupas tuntas sampai ke biji-bijinya. Tahu nggak di sini ada yang laki-laki ya? Iya, nggak ada Bun, laki-laki mana? Dia akan merasa seperti sendirian. Dia keluar masuk kan. Daripada bengong mending kita kasih mic-nya biar dia kerja. Mana sih mic-nya? Gue bingung mau nanya apa nih. Bingung kan. Bingung pegangan Mas, nggak punya pegangan hidup. Jadi bingung. Harus punya pegangan hidup ya. Jangan bingung dong. Yeah. Hidup tuh nggak boleh bingung, ya. Jadi selagi kamu di dunia ini, kamu tuh nggak boleh bingung, karena satu-satunya tempat kita berserah itu ya, kan masih ada Tuhan. Oh, masih ada Tuhan. Sebingung-bingungnya kamu, bertanyalah sama yang punya segalanya di dunia ini. Berarti kayaknya kamu tuh pengalaman hidupnya banyak nih ya? Oh banyak pengalaman ya? hidupnya. Nah, soalnya dari tadi kata-katanya keluar kata-kata mutiara terus. Oh iya dong. Kerang kali gue ya mutiara. Mutiara gue keluarnya tuh tudai. Terus apa? Lu pertanyaannya nggak jelas ya udah. Apa nanya yang bener-bener aja gitu. Ngomong nggak dia ngomong gini, coy ya. Ya gua contohin nih. Iya. Contohin. Oke. Berarti banyak pengalaman hidupnya. Ya iyalah. Kalau gua nggak banyak pengalaman gua nggak diundang di sini. Tuh kan.
Lu pikir The Winers ini abal-abal gitu ya kan? Kan enggak. Cucu M. Nelpon tuh. Apa, mau nelpon pengaduan? Call center. Rapat ya. Oh, iklan lagi. Oke, bye-bye. Hati-hati ya, Bang. Jangan balik lagi. Bye. Terus berarti Noni salah satu pengusaha muda juga dong? Ya. Punya banyak pengalaman tentang usaha juga? Banyak, alhamdulillah. Gimana cara merintis usahanya juga? Betul. Terus juga salah satu karyawan atau bekerja di sekarang sedang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Indonesia gitu. Sebut aja Mandala Finance. Iya, oke. Gak apa-apa Bun. Maaf. Tadi tuh Nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Bisa di ini. Bisa dikondisikan. Tenang Terus, aja. Oh berarti bekerja juga. Sekarang. Bisnis juga ada. Profesinya juga ada. Sebagai profesi sekarang sebagai apa ya? Penghibur di kafe-kafe, bukan Ted ya Bun. Nanti salah lagi Bun. Nanti gue kena haters lagi Bun. Salah lagi. Berarti penghibur di kafe-kafe. Penghibur di kafe-kafe karena saya juga kadang-kadang terima job nyanyi. Gitu. Penyanyi lah, singer. Terus betul. aku juga pernah tahu salah satu prestasinya punya album juga guys. Bukan album sayang. Apa itu? Single album. Single aja. Single lagu. Karena kalau album itu nih aku definisi. Oke. Itu kan kamu kalau punya foto satu disebutnya foto ya kan. Kalau punya banyak dimasukin di album. Gitu. Berarti kalau punya satu lagu namanya single. Kalau banyak berarti namanya album. Yang judulnya Egomu benar. Itu kisah nyata dari pengalaman atau memang cuma diciptakan dari si penulisnya? Cuma diciptakan sih dan kebetulan dari penulisnya memang maunya Noni yang nyanyiin karena memang katanya sesuai dengan karakter suara dan juga warna suaranya jadi cocok lah gitu kan. Warna suaranya dan apa? juga warna suaranya biru abu-abu Bun. Nggak jelas. Terus juga mungkin judul lagunya kan Egomu tuh. Ceritanya kan tentang perempuan-perempuan yang tersakiti gitu. Mungkin muka gue kayak kesian. Ya. Berarti mukanya muka tersakiti ya. Muka tersakiti. Nanti kita bahas ya. Ngomong-ngomong kemana laki-lakinya? Ngomong-ngomong laki-lakinya kemana? Kemana laki-lakinya? Laki-lakinya. Udah biarin aja deh. Mana tadi? Penjaga. Ambilin gue asbak dong. Oke, santai aja pokoknya. Santai aja di boleh sini, ya. Izin ya. Boleh. Di sini smoking boleh. Pokoknya bebas aja. Senyamannya aja benar. Senyamannya. Terus bagi waktunya kayak mana tuh? Kerja juga, bisnis juga, nyanyi juga kadang. Nggak bentrok waktunya. Waktunya sih kadang-kadang bentrok emang ya. Kadang-kadang bentrok tapi ya memang harus dipinter-pinterin aja. Jadi aku selalu punya di handphone itu punya catatan yang mana prioritas, yang mana nggak prioritas. Jadi skala prioritas dalam hidup aku. Makanya tuh aku sering banget kalau ada teman-teman aku yang kenal banget sama aku selalu kasih tahu sama mereka betapa pentingnya kamu mengenal diri kamu sendiri. Kalau kamu udah mengenal diri kamu sendiri, kamu tahu nih bisa memprioritaskan. Oh ini yang paling penting buat hidup gue. Oh ini gak terlalu penting. Jadi gue bisa mundurin dulu yang ini, gue majuin yang sana. Gitu. Jadi lebih terarahkan lah ya. Lebih gitu. terarahkan benar. Lebih jelas dan lebih pasti. Betul banget. Bener, kan? Jadi memang kita harus tahu nih goals kita mau kemana. Misalnya nih kan, misalnya saya nih memang cita-citanya pengen punya usaha gitu kan. Tapi yang kita lakuin malah males-malesan gitu kan. Iya kan. Malah terima job nyanyi terus ya kan. Jadi kan nggak sesuai dengan goals kita dong. Harusnya kita kalau memang saat kita memang pengen jadi seorang pengusaha, otomatis kita harus banyak relasi, kita harus punya banyak teman, harus punya wawasan yang luas, harus punya pergaulan yang luas gitu. Karena dari berteman itu situ juga kita belajar. Karena pelajaran yang benar itu adalah kehidupan, Bun. Tuh, guys dengerin. Pelajaran yang benar itu adalah kehidupan. Pelajaran yang sebenar-benarnya pelajaran itu adalah kehidupan. Jadi kita harus banyak-banyak belajar tentang kehidupan. Iya, betul. Biar jadi seseorang yang lebih baik lagi untuk ke depan. Betul. Ya kan? Karena jadi kan setiap
saat kamu hidup itu adalah pelajaran gitu loh. Oh, gue harus gini, ntar gue nggak boleh kayak gini lagi nih gitu. Kemana ini orangnya? Nggak tahu nih. Dia gaji buta tuh. Ya. Pak owner ini kemana ini? Satu lagi hostnya Pak. Aduh. Bentar lagi ada Guys, dia kayaknya nyerah aja guys. Dia nggak mau temanin aku Gak bisa guys. ya. Hah? Mana ada sisi kedua enak aja gaji sama sembarangan. Enak banget tuh gila-gila sesi kedua ya kan. Iya, jadi kesannya cuma berdua atau begitu berdua tadi nggak usah diajak aja dari awal Iya, aja, dia nggak jadi usah apa di- yang mau dibahas kan jadi bingung. Gitu. Terus apa lagi kita mau bahas? Nah, terus Tentang kehidupan ya, tadi. kehidupan tadi. Makanya jadikan setiap saat itu kita bertemu sama orang, walaupun seandainya nih orang itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak sesuai dengan kita kan dibesarkan di keluarga yang berbeda-beda ya. Iya. Cara kita dibesarkan itu juga membentuk siapa diri kita. Ya kan, benar nggak sih? Betul. Gimana orang tua kita mendidik kita, begitu juga kita akan bersikap kepada orang lain ya kan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau ngeliat orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita, bukan berarti dia jelek, tapi coba kita tempatkan diri kita jadi dia deh. Oh mungkin dia ada satu dan hal makanya dia bersikap seperti itu. Oh mungkin dia lagi banyak masalah jadi dia seperti itu. Jadi nggak usah terlalu berpikir bahwa karena dengan merendahkan orang lain kamu tidak akan jadi tinggi kok. Tuh. Dapat lagi poinnya. Iya Kalau kan? kamu merendahkan orang lain, Bukan berarti kamu jadi lebih tinggi daripada dia. bukan berarti kamu jadi lebih tinggi dari dia. Kalau kamu tidak tinggi, naik ke atas bangku. Kamu jadi tinggi. Boleh. Bener kan? Jangan bikin saya ketawa saya kayak laki-laki pun. Kenapa? Bukan. Gak apa-apa. Ini Gak apa-apa ya. Anggap aja ini kita cuma ngobrol berdua-dua aja ya kan. Ya yang lain anggap aja itu bukan orang. Bukan orang, bukan orang, mereka hanya figuran. Betul. Balik lagi ke bisnis. Balik lagi ke bisnis. Sampai sekarang bisnisnya itu masih dijalanin atau memang ada planning-planning ke depannya yang memang belum dan akan terrealisasi dalam waktu dekat. Kalau bisnisnya sementara saya stop dulu. Karena memang realistis ya, kita hidup realistis. Memang kalau mengikutin ego pengennya sih bisnis terus ya. Tapi kan kita harus juga punya step yang tepat gitu loh. Yang logik, yang masuk akal. Kalau saya nerusin bisnis, punya karyawan tapi income-nya nggak nutup, terus ngegaji mereka dari mana? Nah, Kan sama nggak masuk akal. sama kayak di Winners. Bukan begitu Pak Owner? Pak. Enggak, bercanda Pak Honor. Canda winners. Lah itu saya pernah baca itu tadi salah satu apa ya kayak media lah di online mungkin. Kayaknya bisnisnya itu tentang roti ya kalau saya pernah bikin roti ya. Benar. Karena emang sebenarnya aku sempat belajar bikin roti dan ternyata setelah belajar bikin roti itu sangat-sangat mencintai. Oh, berarti pekerjaan bikin itu. sendiri dong? Bikin sendiri dong. Oh. Bikin sendiri banget. Kenapa nggak dilanjutin? Ya karena itu tadi bangkrut Bun, modalnya nggak cukup. Jujur guys, Karena bangkrut. loh, Iya kan bangkrut kan pasti ada alasannya. jangan ada dusta di antara kita Bun, jangan ada dusta di antara kita. Jangan juga ada anak di antara kita. Jangan ada, nggak boleh dong ya. Iya. Jangan ada anak di antara kita. Enggak, kenapa bisa bangkrut itu yang harus kita tahu. Ya karena memang balik lagi kompetitor di Samarinda untuk roti sendiri udah gede-gede ya Udah banyak kan? lah ya. Udah banyak banget. Terus itu juga dari segi makanan pokok, memang makanan pokok orang Indonesia juga bukan roti. Beda dengan di luar negeri mungkin makanan pokok orang roti ya, gandum ya kan. Nah kalau di Indonesia kan bukan makanan pokok adalah Bukan makanan nasi, utama lah, ya iya. kan. Jadi orang kalau nggak makan nasi satu hari bisa angop-angop ya kan. Tapi kalau orang angop-angop. Tapi kalau orang Indonesia nggak makan roti satu hari biasa aja. Terus belajar bikin rotinya itu sendiri atau memang sekolah atau memang cuman lihat dari media aja? Awalnya itu aku diajarin sama sahabatnya mama. Mati kebunnya? Iya. Ya, kayaknya baterainya bun ya? Atau pencet? Oh baterainya ini guys. Habis. Penjaga. Coba panggil mekanik. Penjaga. Ini baterainya mic habis. Lu kerja gimana nge-MC nggak bisa. Ambilin asbak kayak gitu. Mic phone baterainya nggak diperhatikan. Semua yang ngakak habis. Ya Allah. Tiba-tiba capek baterainya banget. habis. Ya kan? Capek. Memprihatinkan ada tapi tinggal satu ini.
Tuh tinggal satu guys ini. Masih juga melawan ya, masih melawan. Oke, kita lanjut lagi. Tadi belajar dari mama, sahabatnya mama, dari belajar dari sahabatnya mama. Nah, jadi sahabatnya mama itu sahabat mama waktu SMA. Kebetulan mama aku dulu bikin kayak masak-masak itu ya. Mati lagi. Lama enggak. Ini kayaknya lama-lama dia bakalan angkat bangku nih, guys. Jadi kita tunggu dulu setelah pariwara iklan berikut ini, guys. Dah. Nah, berbicara tadi dari roti sendiri yang memang yang bukan bangkrut itu tadi. yang bangkrut dan memang bukan jadi suatu kebutuhan orang sini ya, cuma bagian dari jajanan aja. Ya, dia karena itu juga aku mikir juga ya, oh berarti kalau mau bisnis roti memang belum bisa nih. Kalau memang mau bisnis roti itu emang harus modal gede banget dan memang kita harus punya kebebasan finansial yang benar-benar free, yang memang rumahnya tempatnya kita nggak nyewa segala macem gitu. Tapi dari harganya sendiri mahal kali atau jadi orang sana mau enggak bun, ya ampun, roti aku tuh satu packaging itu ada 5 rasa. 5 rasa ada coklat, keju, coklat keju, sosis dan abon mayones lagi. Harganya Rp3.000 satu piecesnya, jadi aku jualnya per pack itu 15.000 doang. Jadi satu pack itu isinya 5 harganya 15.000 aja. Dan itu pun jelas-jelas bangkrut, guys. Kan harganya buat aku mungkin terlalu murah juga. Coba dinaikkan jadi harganya 10.000 kayaknya enggak juga. Enggak. Atau 15.000 doang bisa. Enggak gitu konsepnya sih, maksudnya dari segi HPP segala macam udah dihitung tuh. Oh, karena memang itu bagian dari jajanan kali ya. Jadi harganya dibikin seekonomis mungkin. Iya, betul. Makanya kenapa aku pilih rotinya roti unyir, roti yang kecil. Karena dan packaging aku tuh tahu nggak yang klip. Jadi klip, seandainya memang kita nggak mau masih bisa disimpan buat besok nih, di klip dan dia tetap menjaga kesegaran rotinya. Rasanya lah, kualitasnya masih terjaga. Ya, kualitas rotinya itu masih terjaga gitu, masih empuk dan nggak keras gitu. Nah, belajar dari kegagalan sendiri dalam berbisnis pasti ada kaitannya sama kegagalan kehidupan atau kegagalan dalam percintaan kan? Ya baik, saya minum lagi ya. Ini minum. Karena jawabannya butuh tenaga. Ini apa nih, minuman apa nih? Namanya Sweet Blue Ocean. Itu cuma di Duenos ya kan, tapi di mana-mana juga ada sih. Cuman di sini beda. Harganya cuma 22.000, tetap endorse ya kan. Tapi enak banget Bun, seger ya Bun. Seger Bun. Ada intun. Apa kalau kata anak aku nih, telur kodoknya. selasi. Jadi minuman ini bisa menghilangkan rasa lelah ya kan, atau rasa yang pernah ada juga. Selasi itu bukan yang kalau kamu kesana aku kesini terus kita selasi. Serasi. Oh gitu ya. Iya. Oke, nah. Mau ketawa kah? Kalau mau ketawa jangan pakai mic. Jadi ngomong-ngomong tentang kegagalan, pasti ada dong kegagalan dalam kehidupan ataupun pasti dalam kegagalan dalam percintaan, atau memang kegagalan percintaan dan tapi mohon maaf sih, menurut aku bukan kegagalan. Tapi emang jalan hidup Bun. Jalan hidup ketentuan hidup atau memang jalan hidup. Gagal dan tidak gagal itu hanyalah persepsinya orang. Menurut orang aku gagal, tapi tidak. Menurutku aku berhasil keluar daripada zona nyaman. Berhasil aku membebaskan diriku menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Itu berpikir tidak gagal itu saat ini atau dulu? Berpikir tidak gagal saat inilah. Dulu pasti devastated. Aku nggak akan munafik ya kan. Pasti waktu dulu itu benar-benar yang jatuh terpuruk. Rasanya. Waktu masih punya pasangan? Waktu sudah ngerasakan terpuruk itu waktu masih punya pasangan atau dalam zona sudah lepas dari sudah lepas ya. Ya. Baru. Oh, pas masih punya pasangan dan saat baru-baru lepas. Oh. Akhirnya gagal. Gue gagal. Tapi kan kita harus ini dong, istilahnya harus punya muka tembok juga dong ngadepin orang-orang di luar sana kan. Pasti kan cibirannya itu kan kena mental juga. Kalau cibirannya sih, aku memang dari kecil syukurnya aku punya support system, itu pentingnya ya. Kita jadi orang tua yang bisa membangun support system untuk anak kita. Mama aku tuh benar-benar amazing banget, dia ada support system yang luar biasa. Saat aku di saat aku melalui itu semua, beliaulah orang yang sangat-sangat berjasa dalam hidupku, menyehatkan kembali mentalku.
Menguatkan juga pastinya kan. Menguatkan tapi dia bukan tipe orang yang menguatkan gitu, gimana ya? Dia orangnya santai. Oh. Jadi kayak kalau ada misalnya aku nih, dia udah tahu nih air muka aku yang udah kayak pasti dia udah keluar. Udahlah, namanya hidup ya jalanin aja. Jadi dibuat santai. Iya. Jadi even mamaku waktu aku itu aku tahu mamaku tahu aku ngerokok. Mamaku nggak yang marah-marah mencak-mencak seperti orang tua Indonesia pada umumnya ya. Lo bener kan? Mama pada zaman umumnya, pada zamannya. Emak-emak pada umumnya di Indonesia ya kan yang wah ngerokok lu, berarti lu anak nakal lu apa segala macam. Enggak. Santai aja. Mamaku cuma bilang gini. Anakku itu, dia ngomong sama orang dan aku nggak sengaja dengar. Anakku itu seniman. Dia mau tindik. Wah, aku waktu itu tindik banyak-banyak nih. Oh iya guys. Baru aku ngerokok. Mau jadi apa? Noni ini katanya sepupunya mamaku tuh kan. Dan tapi mamaku dengan santai aja bilang, anakku tuh seniman, gak usah kamu urusin. Urus aja anakmu sendiri. Jadi santai jawabnya. Santai jawaban. Dan itu dan beliau tuh bukan tipe orang yang, wah sayangnya anak mama ini, enggak. Tapi di belakangku dia benar-benar menguatkan dan itu menjadi pagar yang benar-benar luar biasa. Pagar yang benar-benar luar biasa buat aku, menguatkan aku dari segi mental dan fisik juga. Jadi orang yang paling saat ini yang paling dekat lah ya. Jadi ibu sendiri yang sebagai support system tadi. Ibu mamahku luar biasa. Sampai sekarang Noni seperti ini maksudnya. Betul. Di saat orang-orang tua Indonesia masih berpikiran kolot, beliau tuh sudah yang. Jadi ini cerita aja ya. Kakakku tuh SMA udah ngerokok. Kakakku yang pertama SMA udah ngerokok. Cewek? Cowok. SMA kelas 1 apa SMA kelas 2. Jadi dia ditegur sama gurunya, dipanggil lah orang tua. Waktu itu dia dipanggil gurunya dan kakakku ngomong gini, mama saya nggak ngelarang saya ngerokok kok pak. Bu, ngomong sama gurunya gitu kan. Dipanggil lah mama saya, datang ke kantor. Ibu katanya Sansan, karena kakakku namanya Sansan. Katanya Sansan, ibu nggak ngelarang dia ngerokok. Enggak, saya memang nggak ngelarang dia ngerokok. Kenapa bu? Katanya guru ya. Ya karena dia nggak ngerokok di depan saya larang. Dia tahu dia pasti bakal ngerokok di belakang saya. Mending dia ngerokok di depan saya tahu. Di rumah. Nah, untuk hal apa kayak ya? gitu kan nggak kepikiran tuh sama orang tua lain. Cara pandang orang kalau ngelihat perempuan ngerokok tuh suka beda ya. Nah, padahal nggak semuanya perempuan yang ngerokok itu. Coy gini aja deh, gue ngerokok, gue beli rokok sendiri. Gue ngerokok di tempat yang memang bisa ngerokok. Kan gila-gila gue ngerokok di dalam rumah sakit kan gila-gila. Di dalam mall yang dilarang merokok kan enggak. Kayak ibaratnya kita pakai bikini, pakaian seksi di kolam renang ya wajar. Namanya kolam renang. Itu bukan di majelis ya kan. Betul. Nah kalau gue pakai bikini di mohon maaf di tempat ibadah kan nggak masuk akal. Betul. Nah kadang-kadang manusia nggak berpikir logisnya gitu loh. Terus itu nyambung ke tentang kehidupan si Wonder Woman-nya yang tadi dibilang si Noni ini ya kan. Berarti punya dong pengalaman atau sesuatu yang mungkin banyak banget Bun, banyak banget. Orangnya punya banyak pengalaman sih. Iya. Terlihat lebih tua daripada umurnya. Sepertinya. Umurnya berapa sih sekarang? Umur saya 27. 27 ya? Ya. Nah, tapi pengalamannya udah lebih dari 27. Orang yang umur 40-an nah. Ya 50 lah. Dilebihin. Nawar ya Bun, bisa nawar. Kebiasaan mak-mak Bun. Jadi bisa nggak diceritain sedikit tuh pengalamannya? Apa yang paling membuat Noni itu ketemu titik balik kehidupan? Kalau bicara titik balik sih aku belum ketemu. Maksudnya nggak memandang itu titik balik ya. Jadi aku hidup itu dijalanin aja. Jadi kalau cerita dari kecil ya. Dari kecil aku papa itu udah nggak sama mama sejak aku kelas 3 SD. Dari kecil berarti? Dari kecil kelas 3 SD. Rumah aku di dekatnya Rumah Sakit Dirgahayu dan sekolah aku di dekatnya lapangan Kini Balu. Jauh dong berarti? Jauh kan, lumayan kan dari Rumah Sakit Dirgahayu ke lapangan Kini Balu tuh kalau jalan kaki untuk anak kecil 1 kilo lah ya. 1 kilo lah ya. Dan aku dari rumah bawa kresek merah gede. Isinya di mika-mika itu ada nasi goreng nenekku yang bikin. Itu dijual ke sekolahan. Jualan. Dari kecil tuh udah dari mandiri, dari kelas 3 SD sampai aku SMP kelas 3. Masih terus jualan sampai sekolah? Ya, SMP 4 pun aku jualan.
memang dididik untuk mandiri sih sebenarnya sih. orang tua. Bukan dididik untuk mandiri, tapi memang keadaan memaksa untuk begitu. Keadaan memaksa. Ada orang yang dewasa karena pengalaman hidup, ada orang yang dewasa karena ya harus terpaksa dewasa. Gitu. Jadi waktu itu terpuruk sekali, keadaan ekonomi sangat terpuruk, keadaan mental mamaku juga waktu itu terpuruknya. Mungkin ada bahasa seperti ini kan, dewasa sebelum waktunya itu. Itu karena gemblengan hidup biasanya. Exactly, benar banget tuh. Pada saat ini anak belum waktunya sebenarnya nih untuk berjualan nih. Dia Tapi senang-senang. Belum waktunya untuk memikirkan seusia itulah. Belum waktunya memikirkan untuk besok kita makan apa kalau kamu nggak jualan. Besok kita makan apa kalau kamu nggak punya uang. Anak sekecil itu bertarung dengan waktu gitu. Bun. Iya, bertarung dengan waktu. Ibaratnya dia punya tangan itu sudah berpengaruh dengan kehidupan keluarganya dia. Ya. Nah itu bedanya orang tua dulu dengan sekarang. Tapi kalau anak-anak sekarang kayaknya mohon maaf kalau anak-anak sekarang disuruh mamanya jualan sampai sekolah kayaknya 1001 deh bang. Iya. Jarang-jarang zaman sekarang ya. Walaupun ada nggak banyak. Karena Gitu. mungkin begini ya, orang tua yang zaman dulu yang angkatan kita misalnya, yang sudah pernah mengalami kehidupan yang seperti itu. Ya orangnya kita ini kan, ya kita mengandung anak kita seperti itu. Iya sih. Punya Makanya sudah punya antisipasinya gitu. Makanya tidak seperti itu. Jarang anak-anak, walaupun ada lah sedikit ya, tapi jarang sekarang itu. Karena orang tuanya udah pada cerdas nih, sudah punya pengalaman Sebenarnya ya itu ya kayak kita pengen jadi orang tua yang lebih baik lah. Jangan sampai anak ngerasain sesusahnya kita dulu. Itu ada baiknya, tapi memanjakan anak tuh juga bukan bagian daripada kasih sayang sih sebenarnya. Jadi nggak usah dimanja juga, tapi nggak juga harus yang melakukan seperti kita yang lakukan dulu kan. Menurut aku itu paradoks sih sebenarnya. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu ada baiknya ada buruknya. Nah benar. Semua hal pasti ada sisi baik dan buruknya ya. Terus untuk pengalaman pribadi dong. Iya. Pasti mau berbagi cerita dong pengalaman pribadi yang bikin semakin menjadi Wonder Woman. Itu harus kita tahu kan sesuai dengan subtitlenya kan. Ya. yang paling Dan kalau membangun menjadi Wonder Woman itu memang tidak semudah itu. Dan tapi sih balik lagi ya, menurut aku semua perempuan itu adalah Wonder Woman. Karena kita ya di rumah, seandainya pun ibu rumah tangga, nggak ada tuh laki-laki sanggup masak, terus cuci baju, terus bersih-bersih, terus ngurusin anaknya, ngajarin anaknya, ngelayanin suaminya lagi. Cuman perempuan. Dan laki-laki bilang, aduh aku kerja capek banget. Kalau perempuan? Kalau perempuan nggak bisa, capek banget aku hari ini ngurusin anak. Ya itu kan memang kerjaanmu. Tapi kalau laki-laki curhat biasanya kan, capek banget aku di kantor, sabar ya Pak, gitu kan. Padahal di balik itu ada istri yang menunggu. Yang tetap menjaga gas harus tetap ada, gas 3 kilo diangkat sendiri, Bun. Bener. Pasang sendiri, galon belum diangkat, jagain di situ juga jagain anak, Bun, ya kan? Dan makanya semua perempuan itu adalah Wonder Woman. Bukan cuma terlepas kehidupannya seperti apa, dan semua perempuan itu adalah Wonder Woman. Terus yang tadi seperti dibilang gagal itu mahal. Aku ada cerita kan ada cerita memang kalau sebenarnya kegagalan itu nggak semua orang bisa punya kesempatan untuk gagal. Ya. Ya semuanya orang pernah semua gagal. Orang bisa. Waktu aku gagal bikin usaha pencokan aku gagal. Mahal sekali tuh. Berapa rupiah yang udah aku keluarkan. Yang pertama waktu aku gagal usaha kafe, berapa rupiah aku gagal. Waktu aku gagal usaha roti, berapa rupiah aku gagal. Gagal itu mahal, Bun. Jangan dikira gagal itu murah. Jadi captionnya begini, carilah gagalmu. Ya. Jangan cari suksesmu. Karena dari gagal dulu baru bisa jadi sukses. Ya. Karena yang sukses itu belum tentu pernah gagal. Jadi sekarang sukses sudah nih? Belum. Masih gagal juga? Enggak juga gagal, enggak juga sukses. Sekarang inilah lagi merintis lagi jalan lah. Bukan gagal, bukan sukses, tapi bersyukur. Bersyukur. Lebih tepatnya bersyukur. Jadi nggak ada kata-kata gagal dan sukses. Iya, jadi udah nggak ada lagi. Kalau aku menghilangkan gagal dan sukses, tapi bersyukur aku masih bisa berusaha semaksimal mungkin sampai titik darah penghabisan. Aku berusaha semaksimal mungkin, jadi suatu saat seandainya pun nanti ujung-ujungnya hasil, kita kan manusia bisa berusaha ya, hasil yang menentukan siapa? Tuhan.
Hasil yang setuju kan? Kita manusia bisa berusaha, yang hasil yang menentukan Tuhan. Jadi sebenarnya kita di dunia ini disuruh ngapain sih? Bukan disuruh berhasil, tapi kita disuruh berusaha. Ya. Bukan disuruh berhasil. Dan berhasil atau tidaknya manusia itu tergantung gimana dia bersyukurnya sebenarnya. Kalau dia tidak bersyukur, dia akan perasaan walaupun dengan harta yang berlimpah ruah, ya kan, dengan gemerlapnya dunia, dia pasti akan merasa gagal terus, merasa kurang. Setidaknya sudah mencoba, betul. Masalah gagal nih. Ya. Hal yang paling gagal dalam kehidupan apa? Rumah tangga. Hal yang paling rumah Yang tangga merasa paling gagal. Ya, aku sempat di titik dimana aku merasa menjadi ibu yang sangat-sangat tidak pantas, menjadi seorang ibu yang hina. Maksudnya gimana tuh? Ibu yang hina. Jadi waktu itu aku membiarkan anakku anakku kan 2 nih, kecil kan. Bedanya cuma setahun 2 bulan aja. Aku membiarkan anakku melihat aku bertengkar dengan mantan suamiku di depan mereka dan mereka nangis. Umur berapa tuh anaknya? Itu mereka masih umur 2 tahun apa. Biasanya kalau anak kecil itu memorinya lebih kuat. Iya. Makanya kan dihindari konflik yang di depan anak biasanya. Ya. Dan aku tipe orang yang keras banget ya Allah. Mungkin itu nggak sengaja. Ya Allah, mohon maaf lahir batin ya dengan pengalaman hidup yang seperti ini mau nggak mau membentuk saya menjadi pribadi yang sangat keras. Lebih keras mungkin. Keras banget. Kalau saya bilang saya pukul kamu, saya pukul bener. Jadi nggak perlu mukul dulu, ngomong dulu baru mukul, tapi udah langsung pukul aja. Gitu kan. Jadi saya pernah dikunci di dalam ruangan. Saking saya pengen keluarnya, saking tekad saya kuat banget. Itu handle pintu besi patah. Tapi kebuka. Enggak. Tetap terkunci. Kan handle, bukan kunciannya. Itu pun yang matain kamu sendiri Aku maksudnya. Cuman nggak tetap terbuka, tetap terkunci. Tetap terkunci. Namanya handle pintu kan Dan keras. dan saat itu anakku ada sama aku di dalam ruangan itu. Berarti nah di situ aku merasa yang kayak ini nggak bisa. Anakku benar-benar down. Anakku benar-benar nggak bisa aku biarin seperti ini. Mental dia bakal kayak gimana? Kedepannya kalau aku tetap dengan egoku seperti ini dan dia tetap dengan egonya seperti itu, dan aku tahu nih kemungkinan kecil banget dia bakal berubah. Iya benar-benar. Jadi lebih baik aku akhiri saja. Aku mengambil keputusan, ya udah aku akhiri, aku yang mundur, aku yang pergi, aku yang menarik diri. Sampai detik Balik inilah ke rumah orang berjalan tuaku. sendiri. Akhirnya sampai sekarang. Terus berapa lama waktunya? Prosesnya lama untuk menjadi single parent itu sendiri. Itu pastinya kan nggak buka hati dong. Iya. Sampai sekarang belum sempat buka hati. Sempat berarti. Sempat buka hati. Sempat buka hati bang. Sempat buka hati. Berarti hatinya waktu di kulkas masukin lagi. Iya kan nggak kan Biar kebuka dong. Iya kan aku bilang ya aku tinggal hati aku supaya aku nggak tersinggungan, Iya. nggak cepet baper. Biasa lah, Itu biasa. itu yang ditinggal di rumah. Tapi hati yang keperempuanan ini nggak bisa bun. Tetap tergoda. Tetap bun tergoda aku untuk berpikir. Nanti aja. Masih masih. Karena itu akan dibahas juga dan pastinya akan masuk ke gigs, acara gigs musik di Venus juga. Berarti pernah Buka hati. Pernah membuka hati dan gagal lagi. Tapi belum menikah dong. Cuman Emang kriterianya seperti apa? kriterianya. Kriteria cowok Noni. kalau fisik ya pasti ngomong fisik dulu dong. Kalau fisik aku suka cowok yang tinggi. Tinggi dari kamu lah. Iya, ya yang nggak tinggi banget, 170, Standar lah. 175, 180. Oh iya. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Mohon maaf, nggak masuk. Jadi yang pendek-pendek minggir dulu deh. Yang Karena masuk, Balisa masuk. karena susah buat aku. Kalau aku nggak suka looks-nya, aku nggak suka. Pasti aku nggak akan suka personality-nya. Segimanapun aku suka personality-nya, kalau aku nggak suka looks-nya nggak akan suka juga. Karena kan yang dilihat pasti dari lihat dari mata dulu, dari mata turun ke hati. begitu. Iya sih benar. Nggak takut apa? Kita kan suka karena ngeliat looknya ya. Nggak ngerasa takut untuk tertipu nggak untuk yang kedua kali, ketiga kalinya tuh. Kan kamu suka dari looknya nih. Sedangkan kamu sudah punya pengalaman.
Mohon maaf ya, saya kalau masalah laki-laki 30 juz ibaratnya ya, 30 juz saya hatam sudah. Lu mau putar balik di mana gue juga udah tahu. Gitu ya. Ngeri ya, ngeri. Jadi Masalahnya gini. Jadi gue tahu mana yang potensial relationship, mana yang nggak potensial relationship. Jadi kayak ini, oh ini berpotensi untuk dipertahankan nih. Oh ini nggak berpotensi untuk dipertahankan nih. Tapi balik lagi. Kita mungkin bisa ya serasional mungkin. Tapi balik lagi, namanya cinta. Cinta, menurut aku ya, cinta itu rahmat dari Tuhan. Cinta itu rahmat dari Tuhan. Kalau kita berpikir potensial nggak potensial, tapi kalau Tuhan memberi kita rahmat cinta, itu nggak bisa ditepis bun, nggak bisa. Kayak ibaratkan kayak rezeki itu nggak bisa ditolak, benar. Yang tadinya mungkin hatinya beku, tapi kalau udah dikasih rahmat cinta itu Tuhan, mungkin. hanya Engkau lah yang maha membolak-balikan hati manusia, ya nggak sih? Betul. Iya kan, benar kan. Nah, itu juga di situ juga aku berpikir. Tapi paradoksnya gini nih. Laki-laki biasanya nggak suka cewek yang bisa berpikir logis. Itu Cowok nggak suka cewek yang berpikir, ya iyalah, jelas pasti cowok nggak suka cewek yang berpikir logis karena apa bun, aku kasih tau ya, kasih tau ya, cowok nggak akan suka cewek yang berpikir logis karena cowok nggak suka kalau cewek itu benar. Mereka nggak suka kalau kita benar. Jadi cewek salah terus. Iya. Cewek salah terus. Nah, ini kebapaanku muncul nih. Karena kalau kita benar, harga diri dia hilang. Jadi dianggaplah salah terus. Bentar, jadi gini. Wanita itu sudah dari awalnya selalu benar masalahnya. Oh gitu? Iya. Dari lahir udah terlahir dengan kebenaran wanita itu, kalau menurutku ya. Jadi kalau dibilang laki-laki itu takut karena wanita itu benar, itu kurang tepat kalau menurutku tuh. Iya. Jadi cowok itu kebanyakan nggak suka kalau wanita punya pemikiran yang rasional yang bagus, logika yang bagus. Kenapa? Harusnya tunggu loh. Aku stop sampai situ ya. Tenang. Coba Mato bunyikan bel dulu toh. Kamu nggak suka rame. Minta dia ulangin loh. Cowok itu nggak suka cewek yang punya pemikiran yang bagus. Kan bagus, kenapa lu nggak suka? Itu dulu deh. Iya makanya ini aku mau jelasin nih. Ronde pertama. Ini aku mau jelasin ya. Jadi kalau wanita bisa berpikir logis, dia kan lebih ke manly ya pemikiran. Oh, gua paham maksudnya. Maksudnya laki-laki tuh suka wanita yang keibuan. Enggak semuanya, Bang. Ya benar sih. Benar. Kebanyakan laki-laki suka cewek yang menye-menye, di mana dia merasa, oh ini cewek butuh gue nih, nggak akan kemana-mana. Ini kalau perempuan itu selalu berpikir buruk ya sama Oh enggak. Yang Enggak lembut di depan gitu kan. Enggak berpikir buruk. Emang nyatanya kalian suka kebanyakan yang kayak gitu. Kita juga nggak berpikir kita baik. Kita nggak berpikir. Enggak usah pakai mic. Maaf. Ya terus gimana? Nah, jadi laki-laki, aku terusin lagi ya. Laki-laki nggak suka pemikiran wanita yang seperti itu karena satu, dia lebih cenderung pintar berbohong. Laki-laki nggak bisa dibohongin tuh. Sama perempuan juga nggak bisa dibohongin loh. Dia punya insting yang lebih kuat loh dibanding laki-laki. Terus. Iya. Ayo terus. Maksudnya kalau perempuan itu lebih Gini. Apa? Karena kalau laki-laki mau bohong itu pasti ketahuan. Iya. Ketahuan. Walaupun pemikirannya gak manly aja, dia mau bohong itu sulit ketahuan. Apalagi dia punya pikiran yang rasional gitu loh. Makanya aku bilang kan nggak suka tipe perempuan yang seperti itu. karena laki-laki nggak suka kalau bohongnya ketahuan, dan laki-laki nggak suka kalau kita benar bun. Balik lagi. Intinya sih seperti itu intinya sih seperti itu ya kan. Jadi berbicara tentang tadi itu ada sangkut pautnya dengan si Wonder Woman-nya si Wonder Woman-nya sama rendah ini. Nah untuk kita kesampingkan dulu itu. Kalau mau perdebatan ini nanti di segmen selanjutnya guys. Karena Nggak akan ada segmen selanjutnya. Pokoknya titik laki-laki itu nggak suka kalau kita benar. tetap. Dan ini bilang Tuh perempuan tuh gitu guys. Iya. Pokoknya udah titik kalah kita. Iya. aku sih di tengah-tengah aja, ya kan?
Tapi tetap sih perempuan itu. Kalau kamu setuju sama aku, kamu kirim SMS ke 3355. Gimana? Jangan lupa kalau ya dipilih ya mana pertanyaannya. Jadi kalian di situ bisa komen nanti ke Doni bawah. spasi nomor 1. Ini jawabannya dan ini jawabannya dari Doni Bapak. spasi kalah. Masalah profesinya juga, profesinya sebagai singer atau penyanyi. Singer itu Otodidak atau enggak otodidak atau jahit dulu ya. otodidak atau belajar sendiri? Tua ya Bun. Otodidak atau sekolah atau belajar sendiri atau gimana? Kebetulan almarhum papa aku memang penyanyi. Beliau itu penyanyi jazz. Dan Seniman. memang dari kita kecil, dari aku masih kecil-kecil banget nih, kita tuh didengerin lagu jazz, lagu country, lagunya Shania Twain, lagu-lagu Westlife, Britney Spears segala macam gitu. Berarti turunan Dari lah ya. Sinatra. Ada turunan lah ya. Dari sebelah papa emang banyak keluarga yang dari sebelah papa itu memang banyak penyanyi. Kalau dari sebelah mamaku banyak yang pemain musik. Tapi berarti bukan berarti bagian dari hobi. Hobi juga. Hobi Karena kan ada pekerjaan ini kan. ada Pekerjaan yang diprioritaskan. Kalau hobi aku sebenarnya masih dia nge-grinder kopi. Lu grinder kopi di Pak RT salah. Pas giliran lagi jawab dia Masih grinder aja kopi. dia. Aduh. Ada aja lagi dia nge-grinder kopi lah. Iya, tadi kayak jawaban yang Bang Pandi, kamu grinder kopi. Iya, tadi kita podcast ada yang angkat-angkat meja lah ya kan. Ampun, iya, apa? Atau kita ada orang podcast ini dia datang ribut-ribut ya kan kayak gitu nah Bun, kayak mengundang orang emosi ya kan. Iya, Tapi gua betul. enggak. Udah enggak. Jadi gimana? Dari darah papanya sendiri. Ada apa-apa benar. Terus tetap punya pekerjaan yang utama. Jadi kalau- bukan cuman sebagai penyanyi aja yang kerjanya nyanyi aja enggak. Bukan. Kita kan di dunia ini harus hidup di dunia yang nyata ya Bun ya. Penyanyi itu mohon maaf nih ya, untuk to be honest ya, untuk jujur-jujur banget, penyanyi di Samarinda ini nggak akan kemana-mana. Karena pay-nya aduh kecil banget. Secara fee nyanyi di kafe-kafe berapa sih? Oh gitu. Beda di luar sana. Perbedaannya. Memang di mana-mana juga emang segitu gitu loh. Jadi kalau dibilang nyanyi itu profesi nggak, kalau aku nyanyi itu emang udah di dalam darah aja. Mungkin karena kita nggak punya promotor kali. Nggak tahu sih ya. Tapi menurut aku kalau memang kamu seorang penyanyi, Tapi benar juga sih, Kalau Bang. kita go Jakarta bisa jadi. Oh, selamat datang buat Bapak polisi. oh ada bapak polisi di sini. Yang punya Yang stand stand up comedy itu. Yang polisi itu. Fans ya kan. Enggak sih. Enggak. Selamat datang Bapak. Ngopi-ngopi dulu ya Pak. Ini giliran perempuan. Mohon maaf ya, kita syuting jangan ribut ya Pak ya. Agak di kondusif. Dia dalam hati tuh kan dia senyum-senyum kan, ketawa-ketawa dalam hati. Tunggu ya kamu, nanti ku balas kamu, ku jadikan konten katanya gitu. Jadi kita kedatangan juga salah satu tamu di Dewanes, mungkin nanti akan masuk ke konten kita ya Bang ya di podcast. Ya betul. Tapi hostnya ganti. siapa? Enggak, hostnya ganti nggak tahu deh. Tergantung owner ya, owner. Nah, balik lagi ke pembahasan kita. Iya, aku Tadi tanya nih, tadi profesi ya. Mau balik sedikit nih, mundur sedikit nih. kenapa? Masalah cinta. Balik lagi ke cinta lagi Bang. Masih penasaran kayaknya. Gak apa-apa, dia. kenapa cintanya? Oke. Kenapa sih cintamu kenapa? Dalam kehidupan pernah punya cinta nggak? Oh pernah dong. Pernah banget. Ini kalau ngomongin cinta lawan jenis ya. Iya. Aku barusan berhasil move on dari setahun yang lalu. Dari kejadian setahun yang lalu. Benar. Jadi aku tuh pernah punya hubungan yang jaraknya jauh. Iya. LDR lah. Iya, yang jaraknya jauh, benar. Yang jaraknya jauh. Jadi kalau ada orang bilang cinta tak harus memiliki, Bullshit. mohon maaf ya. Cinta tak harus Ngomongin memiliki. sih, ngomong. Bullshit. Kamu tahu ya, kelas tau kamu ya. Cinta tak harus memiliki itu bullshit. Yang benar adalah Cinta harus memiliki. Ya. Kalau
Kalau kamu cinta, pasti kamu pengen deket terus, pengen dimanjain terus, pengen 24 hour, 24/7 you are with him. Kamu pasti pengen 24 jam dalam 1 minggu sama dia. Kalau kamu memang cinta. Sudah pertanyaannya balik lagi ke cinta kah? Tapi kan ada nih. Masih penasaran ya? Bilang ke cinta itu ikhlas memiliki dan ikhlas untuk ditinggalkan. Ikhlas lagi Pak Onar, ikhlas lagi. Tapi pertanyaannya yang bisa mengukur hati manusia siapa sih? Siapa yang bisa mengukur hati manusia? Nggak ada. Nggak ada. Jadi dalamnya lautan bisa diukur boy, dalamnya hati manusia nggak bisa diukur. Jadi cinta, bilang cinta nggak harus memiliki itu bullshit. Bullshit ya. Jadi cinta harus memiliki itu ya. Oke. Ada lagi? Iya, seperti yang tadi malam kita bahas itu. Ikhlas lagi. Ikhlas lagi. Tentang cinta nih. Tadi kan potong. Oh ya. Bang Rivi, aduh Rivi nih. Gak bisa. Kalau kamu cinta kamu harus memiliki. Pasti ada perasaan di mana kamu pengen memiliki, kamu pengen ngepoin terus gitu. Kalau aku tadi dengar bahasa Inggrisnya agak-agak lancar jago. Iya, benar. Nah, kayaknya guru bahasa Inggris. Kalau dibilang guru sih bukan saya tutor teman conversation. Karena dijelasin. Alhamdulillah memang saya tumbuh besar almarhum papa saya itu Chinese. Jadi memang saya 4 saudara sehari-hari ngomongnya pakai bahasa Inggris. Oh, jadi memang dari kecil bahasanya udah sehari-harinya bahasa Inggris. Jadi misalnya nih dirimu sehari-hari ngomongnya pakai bahasa Jawa pasti lancar dong bahasa Jawa. Iya. Kalau kamu dirimu hari-hari pakai bahasa Banjar lancar dong bahasa Banjar kan. Gitu juga aku karena waktu kecil papaku membiasakan kita untuk dengar lagu bahasa Inggris, untuk berbicara dengan bahasa Inggris, komunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi aku lancar bahasa Inggris. Jadi aku juga suka buka les. Tapi les online. Aku sempat live di Busam, judulnya English 101. Jadi bahasa Inggrisnya lesnya gratis. Jadi siapapun yang masuk ke dalam live aku situ, biasanya kan live jualan tuh. Aku live bahasa Inggris gratis. Pernah juga tuh masuk di stasiun salah satu di iklan lah ya di sini. Pernah tadi dibilang kayak les bahasa Inggris gitu guys. Nah, untuk tadi balik lagi ke profesi, itu berarti bukan bagian dari profesi yang akan digeluti buat jadi penghasilan yang utama. Bukan. Jadi penyanyi itu atau singer itu mungkin kesampingkan lah, bonus lah. Ya, jadi tapi makanya aku punya pekerjaan gitu kita ya. harus kenal dengan jati diri kita maunya apa. Yang mana yang mau kita prioritaskan. Kalau memang mau jadi penyanyi, betul-betul kamu jadi penyanyi yang 100% penyanyi. Kalau memang kamu jadi seniman lah yang 100% seniman. Gitu. Intinya fokus ya berarti ya. Fokus, benar. Terus pandangan hidup, pasti Noni punya pandangan hidup dong. Pasti dong, punya pandangan hidup dong. Aku pandang hidup banyak belajar dari mama. Karena aku bilang tadi mama itu memang orang yang sangat open minded. Iya. Mind your own business gitu. Jadi urusin aja diri hidupmu sendiri. Pandangan hidupku selagi aku nggak nyusahin orang, dan selagi orang itu tidak menyusahkan aku, itu nggak jadi masalah buat aku. Gitu. Kalau untuk yang gimana-gimananya nggak. Yang penting jadi orang baik aja lah. Terus untuk harapan atau karir yang belum tercapai mungkin dalam karir, mau bisnis kah atau apalah dalam hidup yang belum pernah tercapai dan pengen dicapai. Karir yang pengen aku capai ya pengen jadi owner usaha aku sendiri. Ya aku pengen punya coffee and bakery yang memang well known, yang memang dikenal sama orang. Coffee and bakery and resto mungkin gitu. Punya brand sendiri pasti. Punya brand sendiri. Yang memang mengedepankan brand lokal gitu loh. Next. Tunggu guys. Karena kita harus bangga dong dengan jadi diri kita sendiri. Kalau kita aja nggak bangga, gimana orang lain mau bangga sama kita? Benar. Itulah kenapa pentingnya mengenal diri kita sendiri. Apa sih potensi yang paling kuat di diri kita gitu loh. Jadi, iya betul. Dalam kata lain kita bisa menghargai diri kita sendiri itu. Ya betul. Kita tahu value kita seperti apa. Kita harus bisa menghargai diri kita, baru kita bisa berharap juga orang bisa menghargai kita. Nah, terus untuk Noni sendiri tentang Doeners dan konten kita jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, komen dan juga share ke teman-teman kalian. Ya, jangan lupa nanti follow IG-nya masing-masing. Penilaian tentang Doeners sendiri. Ini tentang keren acara kita. Ini keren banget sumpah, ini keren banget. Aku tuh pengen banget punya
punya satu platform di mana aku bisa sharing apa yang aku pikirkan, apa gimana pandangan aku, apa orang punya masalah apa nih, terus gimana pandangan aku gitu kan. Aku pengen banget punya platform di mana aku bisa sharing yang itu gitu loh. Depannya kita kerja sama aja. Boleh banget Pak Honor. Gimana? Siap. Sama ya. Kita geser. Ya kan kayak gitu aja. Nanti ya kan. langsung. Tapi yang kayak Ya, makanya diam-diam aja nanti langsung. Enggak. Tenang aja. Karena kalau nggak ada kamu di sini nggak ada yang dibully coy. Buat bahan bulian ya Em. Dia kuat-kuat. Kan nanti juga lama-lama jadi bisa melambai kan. Gitu. Apa jadi cewek aku sih? Enggak lah. Tapi aku salut loh dia. Pikirannya manly banget dan dia tidak terbawa dengan kita yang gini. Iya. Tetap dengan pendiriannya. Tetap sebagai laki-laki. Iya. Laki. Iya mau laki-laki. Ya, berarti dia bisa dibuktikan. Kelaki-lakiannya Bang Pandi accepted. Quality control accepted gitu. Harapan ke depan ya, Harapan ke depannya ya kita semua bisa jadi lebih bahagia. Amin. Corona bisa sana jauh-jauh pergi ya kan. Amin. Terus tuh orang-orang Indonesia, orang Samarinda pada khususnya bisa berpikiran yang lebih open minded lagi. Jangan terlalu kolot lah. Pesan-pesan untuk para Wonder Woman di luar sana dong yang mungkin bukan nasib ya. Ya mungkin ceritanya sama lah seperti Noni. Pesan. Jangan malu kalau punya masalah. Tuh dengerin guys. Kenapa? Kalau kamu malu punya masalah, kamu pikir ada orang di dunia ini yang hidupnya bahagia terus, kan nggak ada. Nggak ada sayang. Semua orang pasti punya masalah sayang. Jadi kalau kamu punya masalah, nggak usah berasa kamu hidupmu paling susah. Dilihat lagi, yuk ngaca, yuk masih banyak yang disyukurin kan, masih banyak Allah. Pernah nggak sih kalian ngaca ngelihat mata, telinga, hidung, pernah nggak minta sama Tuhan, ya Allah aku pengen punya mata bisa melihat, padahal masih banyak loh orang yang nggak punya mata. Bener. Yang punya mata tapi nggak bisa ngelihat. Banyak-banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Jadi nggak usah malu punya masalah. Jangan ngerasa masalah kita tuh paling berat juga. Di atas nasi goreng masih ada bawang goreng, mohon maaf. Hidup Wonder Woman. Hidup Wonder Woman. Superboy. Superman. Kok Superboy sih? Superboy sih Bocil salah. dong dia. Iya, Superman nggak apa buat apa? Tapi dia Sampai keren salah. banget. Dia keren banget. Superman dong, bener kan? Superman kan? Karena kalau ada dari Wonder Woman itu sendiri. Bener. Nah, oke, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin Noni buat siapa atau gimana? Nggak ada. Kalau nggak ada kita close. Mungkin untuk kaum Adam. Untuk kaum Adam ya nggak ada sih. Kalau kaum Adam ya bakal akan menjadi kaum Adam seperti naturalnya. Cuman kita yang kaum Hawa ini harus bisa lebih pintar dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Karena begini, dalam satu negara itu. Oh iya. Belum, makanya jangan potong-potong omongan orang. Terus ya terakhir ya, jangan berharap bahwa laki-laki itu bakal bisa berubah. Karena laki-laki itu sifatnya mengikuti. Kalau kita bisa berpikir yang lebih logis, kita bisa berpikir lebih pintar, dia pasti akan mengikuti kita yang nih orang udah pinter nih. Berarti gue harus bisa menyesuaikan diri dong, gitu. Ya. Guys, itu salah satu pesan dari Noni. Terima kasih Noni, Wonder Woman-nya Samarinda. Terima kasih sudah hadir ke sini, menyempatkan waktunya yang begitu Wonder sibuk. Woman Samarinda ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Semua wanita Wonder Woman. Siapa tahu jadi ikonnya benar-benar belajar dari kisahnya Noni sendiri. Noni aja bisa. Kalau Noni bisa, berarti kalian juga pasti bisa di luar sana. Pasti bisa. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Selamat malam. Sampai ketemu lagi di The Last Time. Bye-bye.